Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal stimulus ekonomi untuk pemulihan pasca panen. Yang pertama yang anggota kelompok yaitu saya sendiri, Risa Ibri Abdurrahman Salam dengan NIM 24_017. Saya Devika Putri Ramadhani dengan NIM 068. Dan saya Masudi Imam dengan NIM 071. Saya Ahmad Khoriansyah dengan NIM 24096. Nah, kita menemukan 3 konsep utama. Yang pertama itu dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis multidimensi dengan penurunan tajam aktivitas ekonomi akibat pembatasan mobilitas dan menurunnya permintaan agregat. Hal ini berdampak pada meningkatnya pengangguran, penyusunnya kondisi rumah tangga, dan tergantungnya rantai pasok. Untuk yang kedua itu peran UMKM dalam perekonomian. UMKM menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, pandemi menyebabkan menurun omset, penurunan produksi, dan pendapatan UMKM yang signifikan. Dengan sekitar 53,76% UMKM mengalami penurunan pendapatan. Dan yang ketiga itu kebijakan fiskal sebagai instrumen pemulihan. Kebijakan fiskal khususnya melalui APBN digunakan pemerintah secara ekspansif untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung UMKM, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Pendekatan ini didasarkan pada teori Keynesian yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk meningkatkan permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua yaitu mengenai analisis kasus terkini. Ada 4. Yang pertama yaitu dukungan fiskal untuk UMKM. Pemerintah mengimplementasikan program pemilihan ekonomi nasional PEN dengan berbagai stimulus seperti bantuan presiden produktif untuk usaha mikro, BPUM, subsidi bunga kredit usaha rakyat, KUR, menjamin kredit, dan insentif pajak. Program ini berhasil menahan laju penutupan usaha dan PHK selama pandemi. Dengan lebih dari 12 juta pelaku UMKM menerima bantuan. Yang kedua yaitu mengenai tantangan pasca pandemi bagi UMKM. Meski bantuan langsung efektif jangka pendek, UMKM masih menghadapi masalah digitalisasi, akses pasar, dan permodalan berkelanjutan. Oleh karena itu, APBN 2025 mengalokasikan dana untuk capacity building, digitalisasi, dan inklusi keuangan guna mendukung UMKM naik kelas dan mandiri. Yang ketiga yaitu investasi infrastruktur sebagai motor pemulihan. Penundaan proyek strategis nasional selama pandemi memperlambat sektor konstruksi. Tahun 2025, pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur dengan fokus pada transportasi massal, jalan tol, infrastruktur digital, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan energi. Ini mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja. Yang keempat yaitu tantangan implementasi infrastruktur. Kendala seperti birokrasi, risiko pembengkakan anggaran, dan isu lingkungan menjadi tantangan yang harus dikelola dan transparansi dan pengawasan ketat agar proyek dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Baik, mengenai opini kritis. Yang pertama itu dukungan UMKM. Jadi dukungan pemerintah sudah tepat dan strategis, namun harus diimbangi dengan program jangka panjang seperti pelatihan digital dan fasilitas akses pasar agar UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dan mandiri. Inklusi keuangan dan perhatian pada kelompok rentan juga penting. Yang kedua itu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk pemulihan dan peningkatan produktivitas nasional.
Namun efektivitas sangat bergantung pada tata kelola yang baik, transparansi dan partisipasi masyarakat untuk menghindari keterlambatan dan korupsi. Terus yang ketiga itu sinergi dan koordinasi. Koordinasi antara pusat dan daerah serta diseminasi informasi perlu diperbaiki agar program pemerintah dapat diakses secara merata oleh UMKM. Penyederhanaan birokrasi dan pelibatan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan. Dan untuk yang terakhir itu keberlanjutan dan keadilan sosial. Kebijakan fiskal ke depan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, misalnya dengan mengadopsi prinsip ekonomi hijau dalam proyek infrastruktur dan mendukung kelompok rentan di sektor UMKM. Yang terakhir adalah kesimpulan, dan kesimpulannya adalah kebijakan fiskal melalui APBN tahun 2025 merupakan langkah strategis dan progresif dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan fokus pada dukungan UMKM dan pembangunan infrastruktur, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, koordinasi lintas sektor, serta perlibatan masyarakat. Untuk mendorong pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan fiskal ke depan harus mengintegrasikan aspek pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.